Scam Villains Self-Saving System Chapter 19. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Luo Binghe berkata, parasit pada mimpi orang lain dan sering berganti host. Kekuatan spiritual dari jiwa Anda melemah dengan setiap perubahan. Namun, jika Anda dapat melakukan lompatan ke host jangka panjang, Anda dapat mengisi ulang cadangan Anda dan memulihkan kondisi asli jiwa Anda. Dia berhenti, lalu berkata, mungkinkah penatua iblis mimpi pasti telah mencapai batas umurnya untuk bersikeras memilih saya sebagai tuan rumah untuk mengembangkan. Setelah dilihat olehnya, iblis mimpi tidak menyangkalnya dan tidak marah. Sebaliknya, dia dengan murah hati mengakui, tidak buruk. Saya tidak berpikir seorang bocah seperti kamu memiliki pengetahuan yang luas dan ingatan yang kuat untuk mengetahui hal ini. Luo Binghe tidak akan mengatakan kepadanya bahwa kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanyalah tebakannya. Iblis mimpi melihat ekspresinya yang tenang dan terkumpul dan tidak bisa memikirkan pikiran bocah ini. Dia melanjutkan, namun, kamu tidak boleh berasumsi bahwa orang tua ini harus memilikimu sebagai tuan rumah apapun yang terjadi. Orang-orang berbakat di antara iblis berada di dalam ribuan orang dan mereka akan berlutut untuk kehormatan ini. Tetapi kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati pilihanmu dan memikirkan apakah kamu dapat melewatkan kesempatan ini. Faktanya, selama bertahun-tahun ini telah melemahkan jiwanya. Awalnya hidup dalam energi iblis, dia hidup dengan baik dan setelah berkultivasi selama mungkin 80 tahun, dia akan menjadi seperti naga dan hidup seperti harimau. Namun, dia tidak mengerti mengapa Sahualing akan dengan sembarangan menggunakan energi iblis sebagai senjata dan diam-diam menyembunyikannya di tubuh Luo Binghe. Dia sudah tidak memiliki energi untuk mencari host lain. Tetapi setelah mencapai jalan buntu, dia menemukan tempat baru untuk hidup. Di tubuh bocah ini, ada kekuatan kuat yang lemah dan hampir tersembunyi. Dia tanpa henti gembira, bagaimana dia bisa membiarkan ini pergi. Setelah dia memutuskan, dia tidak peduli seberapa kuat Luo Binghe menolaknya. Dia membujuk dan merecoki dan memaksa dan menggoda, menggunakan semua jenis metode untuk membujuknya untuk berlatih jalan setan seperti dirinya. Semua untuk membiarkan daging dan jiwanya menjadi lebih cocok baginya untuk hidup. Iblis mimpi berkata, orang tua ini akan memberimu waktu. Kamu harus memikirkannya secara menyeluruh. Jika tidak, kamu dan jiwa Shizunmu akan hilang dan terjebak selamanya dalam mimpi ini. Poin ini, lelaki tua ini masih bisa mencapainya. Luo Binghe tiba-tiba mendongak. Pada saat itu, penatua iblis mimpi terkejut terhenti oleh cahaya dingin yang berkedip di mata anak muda itu. Luo Binghe berbicara dengan tenang dan hormat, tapi suaranya dingin. Sekarang, Anda sedang bernegosiasi denganku dan Anda dapat berbicara tentang apa saja. Tetapi jika Anda berbicara tentang menyakiti Shizun, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Iblis mimpi terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia pulih, terkejut bahwa dia benar-benar merasa takut dengan perilaku memaksa dari seorang praktisi kecil dan berkultivasi rendah alam manusia. Pada ratusan tahun ini di sepanjang dan luasnya Triloka, bahkan pada saat pahit ketika tubuhnya hancur, dia tidak pernah ditekan oleh ahli yang kuat itu sampai merasakan tekanan semacam ini. Tentu saja, dia tidak akan tahu bahwa mukjizat seperti ini disebut aura protagonis eksklusif yang sombong. Tiba-tiba, semburan tawa terdengar dari gua. Kamu bocah, kamu benar-benar berpikir aku bersungguh-sungguh. Setelah suara tua itu selesai mengucapkan kata-kata ini, Luo Binghe tiba-tiba merasa anggota tubuhnya bertambah berat. Lingkungannya kabur dan berputar, lalu semuanya gelap. Luo Binghe terbangun di hutan, waspada dan mengeluarkan keringat dingin. Bahkan bajunya benar-benar basah kuyup. Pada saat yang sama, Shen Qingqiu duduk dengan pusing dari tempat tidurnya. Hanya setelah dengan terengah-engah menarik nafas 10-an kali dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Tragis luar biasa. Untuk apa? Dalam karya aslinya, Ning Yingying juga dilemparkan ke mimpi di dalam mimpi oleh iblis mimpi. Untuk apa dia mendapat mimpi kenangan masa kecil yang hangat tentang ayah dan ibu, memetik bunga dan menunggang kuda dan sejenisnya? Untuk apa dia mendapat mimpi dikepung dan dipukuli oleh 4 orang, berlari seperti orang gila di jalan kayu yang sempit sementara dikejar oleh bola api besar dari belakang? Hal yang paling menakutkan adalah menjelang akhir mimpi dalam mimpi. Iblis mimpi juga menunjukkan apa yang paling ditakutinya. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab,
dia tergantung di udara dengan cincin di pinggangnya. Dia tidak bisa merasakan 4 anggota tubuhnya. Membuka mulutnya, dia tidak bisa bersuara dan hanya bisa menjerit tanpa daya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia tidak tahu berapa lama dia di dalam mimpi sebelum dia mendengar suara pintu terbuka dari luar. Langkah kaki yang tidak terburu-buru perlahan mendekat dan bayangan manusia diproyeksikan ke lantai di depannya. Sebuah jubah sehitam tinta disulam dengan benang perak dalam desain yang cantik tapi sederhana. Dari orang itu, keagungan es dingin memancar, lebih menakjubkan daripada kurangnya udara di ruang bawah tanah. Shen Qingqiu tidak bisa melihat wajah orang itu. Tapi dia tahu jelas siapa orang itu. Iblis mimpi layak menjadi figur legenda dari iblis legendaris. Mimpi ini dibuat terlalu realistis. Bahkan bau busuk yang lembab sepertinya masih melekat di hidungnya, membuat orang muntah. Shen Qingqiu dengan enggan duduk untuk sementara waktu, lalu berguling dari tempat tidur dan mulai muntah. Ding dong, sistem abadi memilih momen ini untuk muncul dengan pemberitahuan, selamat telah menyelesaikan plot, Dream Demon Enchantment, pesona, sihir iblis mimpi. Sistem ini memberi Anda 500 kesejukan. Silakan lanjutkan upaya Anda. Shen Qingqiu meledak, persetan dengan ibumu. Ketika kau mengancam akan mengambil poin, bukankah itu juga 500? Apakah pengaturan semua hukuman itu benar-benar bagus? Juga, aku sudah berjalan melalui mimpi dalam alur cerita mimpi. Kenapa kamu tidak memberikan ini kepadaku sebagai penghasilan lain? Sistem, jangan pura-pura mati, kita harus menandatangani kontrak baru. Pada saat ini, seseorang menerobos pintu bambu seperti embusan angin. Si Zun. Begitu dia mendengar suara ini, dia tahu siapa itu. Shen Qingqiu dengan menyakitkan memutar matanya. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin melihat wajah ini. Dia sudah mengalami trauma. Benar saja, Luo Binghe sudah terlempar ke sisinya, dengan cemas bertanya, Si Zun, bagaimana keadaanmu? Adakah ketidaknyamanan di mana saja? Aku baik-baik saja, jika kamu pindah dariku sedikit lagi, aku akan menjadi lebih baik. Shen Qingqiu tanpa gairah memasang wajah baru dan berdiri sendiri, semua baik-baik saja dengan master ini. Luo Binghe awalnya ingin membantunya berdiri, tetapi tangannya didorong dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Shen Qingqiu benar-benar tidak memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresinya. Setelah menata ulang bajunya dengan rapi dan memastikan bahwa penampilannya tidak hilang, dia bertanya, apakah iblis mimpi itu memberimu kesulitan? Kesulitan, iblis mimpi bisa berlutut pada Luo Binghe dan memperlakukannya seperti surga dan masih berpikir dia tidak cukup cepat. Shen Qingqiu tahu itu, tetapi masih harus bertanya. Luo Binghe ragu sejenak, lalu menjawab, penatua iblis itu tidak memiliki kekuatan roh yang cukup. Setelah itu, murid ini marah keluar dari mimpi. Si Zun, apakah kamu menemukan sesuatu dalam mimpi di dalam mimpi? Shen Qingqiu tanpa malu-malu menyombongkan diri, bahkan jika ada sesuatu yang ditemui, tidak ada yang tidak bisa ditangani master ini. Maaf, sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya. Saat ini, dia masih berkutat dengan trauma dari sebelumnya. Luo Binghe yang begitu dekat dengannya membuatnya merinding, bahkan tatapannya aneh dan mengelak. Luo Binghe tidak jelas tentang mengapa dia seperti ini, tetapi melihat ekspresi aneh dan mata yang mengelak, hatinya agak cemas dan gelisah. Dia ingin meletakkan kepalanya ke depan, berhadap-hadapan, dan bertanya apa yang harus dilakukan untuk membuat segalanya lebih baik. Untungnya, Shen Qingqiu mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat dan mengingat apa yang harus dia lakukan sebagai guru saat ini. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Luo Binghe, sedikit mengejutkan yang lain. Shen Qingqiu dengan tegas mengatakan, roh alam iblis menyerang pikiranmu bukanlah lelucon. Binghe, santai, master ini akan memeriksamu. Kepentingan iblis mimpi ini tidak baik. Melihat Si Zun bersedia untuk langsung bersamanya, Luo Binghe mampu menenangkan hatinya sedikit dan patuh berkata, ya. Hatinya terasa tegang. Bagaimana jika Shen Qingqiu ditarik keluar dari alam mimpi itu memperlihatkan segel setan di tubuhnya? Untungnya, meskipun Shen Qingqiu sangat rajin memeriksanya, dia tidak menemukan kelainan apapun. Tentu saja pemeriksaan tidak akan mengungkapkan apapun. Kekuatan yang dikumpulkan oleh iblis mimpi selama ratusan tahun adalah nama yang terkenal dan berarti keterampilan kedap air. Namun seiring waktu, ini akan berlalu tentu saja.
Inspeksi Shen Qingqiu tidak memiliki hasil, tetapi dia masih fokus pada Luo Binghe. Jika terjadi sesuatu, dia harus segera melapor kepadanya. Luo Binghe bertanya, "Si Zun, para iblis. Apakah mereka semua jahat tak tertahankan dan harus benar-benar dibunuh?" Bahkan tanpa melihat ekspresinya, Shen Qingqiu tahu bahwa sekarang, Luo Binghe pasti ragu-ragu tentang hal-hal seperti pemisahan manusia dan setan dan ketidakmampuan baik dan jahat untuk hidup berdampingan. Sudah waktunya dia mengajar lagi. Shen Qingqiu berpikir, lalu berkata, "Mungkin bukan itu masalahnya. Sama seperti manusia dipisahkan menjadi orang baik dan jahat. Iblis juga memiliki perbedaan-perbedaan ini. Kita hanya bisa melihat orang-orang alam iblis menganiaya manusia, tetapi bisa jadi dari sudut itu ada juga manusia yang menyakiti iblis yang tidak bersalah. Seringkali, ini hanya pandangan rasial yang membiarkan perbedaan antara kedua belah pihak menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Misalnya, kebenaran di balik penganiayaan ayah dan ibu Luo Binghe tahun itu. Sejujurnya, hanya dua orang muda yang ingin jatuh cinta, tetapi tidak berhati-hati dan terlalu tinggi sampai pada titik yang membuat semua orang panik. Ini adalah alasan yang sangat tua sehingga tidak bisa lebih tua lagi. Di zaman modern, semua jenis kombinasi drama kuno, wuxia, dan xianxia semuanya menyangkut kebenaran tersembunyi ini. Namun, dendam manusia dan iblis ini lebih dalam dari laut dan dari zaman kuno untuk menghadirkan semua jenis pertempuran yang diperebutkan ini. Mereka terlalu tidak ortodoks dan menerima kutukan dunia. Ini adalah pertama kalinya Luo Binghe mendengar seorang tokoh tingkat master berbicara seperti ini. Dia terkejut sampai berhenti, jantungnya berdebar pang-pang-pang. Dengan tenang, dia berkata, "Makna Si Zun adalah bahwa meskipun ada hubungan dengan iblis, itu mungkin tidak jahat, benar?" Shen Qingqiu melihat bahwa dia sedikit bersemangat dan sedikit gugup menunggu jawabannya, dan tersenyum, sepanjang tidak ada yang sengaja berbuat salah dilakukan, selama hati itu lurus, bisa ada teman di sisi itu. Membagi garis seperti kejahatan tidak pernah diputuskan oleh satu ras atau alam. Selain itu, iblis lahir dengan kekuatan spiritual yang kuat, jauh lebih dari manusia. Pada titik ini, master ini sangat mengagumi mereka. Jika kekuatan mereka dapat dimanfaatkan dengan baik, digunakan untuk kebenaran, bagaimana ini bisa menjadi apapun selain kebaikan? Ras iblis memiliki bakat alami yang sangat baik untuk berkultivasi dan pada 10 tahun, pasti bisa menekan itu para kultivator dari alam manusia. Dengan berbagai ras, kekuatan mereka juga akan berbeda. Ras manusia mengandalkan energi spiritual dan ras iblis mengandalkan energi iblis. Shen Qingqiu merasa bahwa sebagian besar harus sama, hanya warna dan perasaannya tidak sama. Dia juga tidak tahu apakah Feng Shui alam iblis itu baik atau apa, tetapi sejumlah besar iblis lahir penuh dengan energi iblis. Pada usia 3 tahun, mereka bisa menghancurkan orang berkeping-keping, di usia 8 tahun, mereka bisa memecah gunung dan memecahkan batu. Uhuk-uhuk, ini sedikit melebih-lebihkan. Namun, kebenarannya adalah, banyak orang Central Plains bisa berkultivasi selama 10 tahun tetapi hanya mencapai tingkat bayi yang tersenyum. Bahkan lebih banyak orang seperti kolam kering, kekuatan spiritual mereka mungkin juga menjadi telur nol. Itu tidak bisa lebih buruk lagi. Jika bukan karena manusia menjamur seperti benih menyebar dan daun berhamburan, ras iblis orang langka, alam manusia akan telah lama dijajah oleh Demon Realm alam iblis. Jika tidak, rencana untuk membuli orang lain tidak akan ditangani begitu dengan ketat. Kata-kata ini dikatakan, mata Luo Binghe secara bertahap menyala, bersinar. Meskipun hatinya adil, dia bukan lelaki bertele-tele. Karena tidak bisa dihilangkan, akan lebih baik untuk menggunakannya. Mungkin, dia bahkan bisa menjadi kuat. Cukup kuat sehingga dia bisa melindungi Si Zun dari siapapun dengan tangannya sendiri. Cukup kuat bahwa Si Zun tidak akan menderita sedikitpun. Sistem itu membawa pemberitahuan, protagonis memutuskan untuk berlatih kultivasi iblis, tingkat kesejukan plus 50. Tingkat kesejukan hanya 50. Setelah Luo Binghe belajar kultivasi iblis dengan iblis mimpi, kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali. Sejak itu, untuk waktu yang lama dia menjaring para gadis dan semuanya berjalan dengan sukses, kamu bilang level kesejukan hanya 50. Shen Qingqiu sudah tidak ingin berdebat dengan sistem lagi. Bagaimanapun, ini adalah kebetulan. Dia awalnya hanya ingin mengalami kesenangan mengucapkan kata-kata seperti ini. Lagi pula,
Ada terlalu banyak drama yang akan memiliki setidaknya satu orang yang akan memiliki peran yang bijaksana dan berpandangan jauh seperti ini, mengatakan hal-hal yang sangat mendalam semacam ini. Setelah disibukkan tentang prestasi yang menggetarkan surga dan bumi ini untuk sementara waktu, Shen Qingqiu memiliki dua lingkaran hitam muncul karena tidak dapat tidur sepanjang malam. Dia melambaikan tangannya, ini sudah larut malam. Karena tidak ada yang lain, cepat pergi dan istirahatlah. Luo Binghe dengan patuh pergi. Tapi dia tidak keluar untuk beberapa langkah sebelum dia mendengar Shen Qingqiu memanggilnya, kembalilah. Akhir chapter 19. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.